Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama sepekan di Kabupaten Bone dalam rangkuman Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah Kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Berikut berita pertama. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana jika sewaktu-waktu terjadi di daerah perbatasan, pemerintah Kabupaten Bone menganjurkan dinas terkait melakukan MOU dengan daerah tetangga. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Wilayah Bone memiliki luas 4.559 km persegi yang berdampingan dengan 7 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, meliputi Kabupaten Sinjai, Goa, Maros, Pangkep, Baru, Sopen, dan Wajo. Untuk itu Bupati Bone menghimbau agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan MOU dengan daerah tetangga terkait penanganan bencana, agar dapat terjalin ikatan emosional dalam menangani bencana jika sewaktu-waktu terjadi di daerah perbatasan. Meski diakuinya bahwa setiap terjadi kebencanaan, baik longsor maupun kebakaran serta kebencanaan lainnya, daerah tetangga turut membantu maupun sebaliknya. Namun masih diperlukan ikatan emosional dalam bentuk MOU agar sinergitas antara daerah tetangga dapat terjalin dengan baik. Penanggulangan bencana ini kan memang perlu sinergitas dan koordinasi yang mantap. Kita pelajari kondisi dan keadaan geografis Kabupaten Bone, hampir bencana-bencana yang banyak terjadi, terutama pergeseran akibat karena longsor ataupun terjadi mengikuti beliau, itu banyak-banyak di daerah perbatasan. Kalau perlu buat MOU antara kepala BPD kabupaten kota tetangga, sehingga apabila ada terjadi sesuatu kita saling membackup, saling mendukung. Walaupun sebenarnya MOU ini adalah tidak penting apabila bencana, tetapi dalam rangka ikatan emosional terbangun dan ada payung yang bisa menjadi pegangan bagi kita, maka ini perlu dilakukan agar ada ikatan emosional, dipanggil atau tidak dipanggil, apabila ada bencana dia harus terjadi. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi jika kebencanaan terjadi di wilayah perbatasan yang jauh dari kota Watampone dan lebih dekat dengan kabupaten tetangga, seperti Kecamatan Kajuara lebih dekat dengan Kabupaten Sinjai, sebab diakuinya Bone memiliki keterbatasan armada dalam menangani kebencanaan. Gubernur Sulawesi Selatan meresmikan pembangunan jalur bypass Sumpalabu Kopeningo, tepatnya di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar. Akses pembangunan jalan Lilina Ajang Ngale Alinge atau bisa disebut bypass Sumpalabu Kopeningo, tepatnya di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone diresmikan kemarin. Jalur bypass Kopeningo merupakan jalan alternatif untuk memangkas waktu tempuh dari Makassar ke Kota Bone tanpa melalui jalan berliku ekstrim dan terowongan Sumpalabu. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan penanganan berupa pelebaran dan pengaspalan jalan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone melalui bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2022 senilai 15 miliar dengan jarak 5,73 km. Dikatakan jalur bypass merupakan jalan alternatif untuk memangkas waktu tempuh dari Makassar ke Kota Bone tanpa melalui jalan berliku ekstrim. Selain itu juga dapat mempersingkat waktu sekitar 15 menit jika dibandingkan ruas jalan nasional di Sumpalabu. Meresmikan jalan bypass Sumpalabu Alinge Ningo, dan jalan ini adalah jalan untuk mempercepat akses bypass yang mana selama ini menggunakan satu-satunya alternatif di Sumpalabu. Kita tahu jalan Sumpalabu lebih aspek keselamatannya tentu lebih berkelok-kelok, dan kalau dengan lewat sini lebih cepat. Harapan kami adalah kita punya banyak opsi nanti. Bantuan keuangan untuk Kabupaten Bone 15 miliar untuk akses jalan ini alhamdulillah sudah dituntaskan dengan baik. Tentu kami apresiasi karena dilaksanakan dan diselesaikan secara baik pula sesuai dengan harapan kami. Sudirman Sulaiman menambahkan, dengan peresmian ini diharapkan jalan ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat yang tentunya dapat berdampak besar dalam sektor ekonomi.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus melakukan pengembangan program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai salah satu upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Bone. Kembali dilaporkan reporter Suryani Arifin. Sebagai salah satu upaya mendukung penurunan angka stunting di Kabupaten Bone, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus berupaya melakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dengan melibatkan stakeholder terkait seperti bidan, tim penggerak PKK dan tim pendamping keluarga, serta dinas terkait agar Kampung KB dapat menyentuh 372 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone. Sejauh ini masih terdapat puluhan desa yang belum tersentuh Kampung Berkualitas. Menurut Kepala Dinas PPKB Bone, Muhammad Rizal, pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas ini dilakukan agar dapat mendeteksi dini kasus stunting di tiap desa dan kelurahan, sehingga dapat menekan angka kasus stunting di wilayah Bone, sebagaimana target daerah untuk dapat menurunkan angka stunting 14% tahun 2024 mendatang. Dengan dikembangkannya Kampung KB di Bone merupakan salah satu progres pemerintah daerah dalam menekan angka kasus stunting di wilayah Bone. Program nasional kan Bangkit Bencana namanya, kita di kabupaten adalah percepatan penurunan stunting, dan ketuanya di kabupaten adalah kan ada kita di bawah itu ada namanya tim pendamping keluarga TPK, terdiri dari bidan, PKK sama kader KB di bawah, itu yang nanti akan bantu keluarga-keluarga masyarakat memberikan sosialisasi. Dan pertama yang kita bagaimana jangan sampai ada stunting baru, yaitu dengan memberikan pemahaman. Namun lanjut Muhammad Rizal mengatakan, angka stunting di Bone memiliki progres penurunan lebih cepat dibanding beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Terbukti bahwa tahun 2021 kasus stunting di Bone 34,1% dan tahun 2022 menjadi 28,6%. Animo masyarakat menggunakan program vasektomi di Bone cukup tinggi. Dinas P2 KB Bone minta peran pemerintah desa dan kelurahan. Selengkapnya dilaporkan reporter Febrian Januar. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone mencanangkan tahun depan akan melaksanakan program vaksiktomi atau kontrasepsi pada pria di seluruh desa dan kelurahan dari 27 kecamatan. Hal ini diungkapkan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bone, Insinyur Muhammad Rizal. Dikatakan animo masyarakat khususnya para pria terhadap penggunaan vaksiktomi ini cukup tinggi di tanah bumi Arung Pelaka ini. Hal ini terlihat pada target pemberian kontrasepsi pria di Bone tahun ini melebihi target yang ditetapkan oleh BKKBN Pusat dari 9 orang menjadi 10 orang. Untuk mensukseskan program ini di tingkat desa dan kelurahan menurut Rizal, maka setiap pemerintah desa dan kelurahan mengalokasikan dana untuk program vasektomi untuk satu orang pria, mengingat salah satu kendala mensukseskan program ini di instansinya karena keterbatasan anggaran. Karena itu diharapkan melalui pendanaan dana desa dan kelurahan dapat menjalankan program ini secara merata 372 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone. Untuk tahun 2023, syukur alhamdulillah dari target yang diberikan BKKBN Pusat sebanyak 9 orang, alhamdulillah kita bisa 10 orang sudah di vasektomi, jadi melampaui target. Dan kalau kita lihat keinginan animo masyarakat untuk ikut KB pria ini vasektomi itu cukup tinggi di Bone ini. Hanya keterbatasan dana, mungkin bisa tiap desa itu melalui dana desanya satu orang yang bisa di vasektomi. Kadis P2 KB Bone ini menjelaskan, untuk mensukseskan program keluarga berencana, program vasektomi pada pria dinilai lebih efektif dibandingkan dengan program kontrasepsi yang digunakan oleh wanita. Selain itu, efek samping kontrasepsi pria ini lebih kepada hal positif, salah satunya tidak mengurangi hormon atau tidak mengganggu gairah saat bercinta. Bupati Bone menghimbau dinas terkait dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Kembali dilaporkan Suryani Arifin. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang, Bupati Bone Andi Fasarmadin Pajalangi berharap agar instansi terkait baik KPU maupun Bawaslu Bone melakukan pendataan dengan akurat terhadap wajib pilih. Selain itu, Bupati juga meminta lebih sering melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan hak suara pada ajang pesta demokrasi, agar tidak terkesan acuh tak acuh dalam berpolitik sehingga dinilai tidak bertanggung
tanggung jawab terhadap daerah. Pada pemilu 2019 lalu, partisipasi pemilih di Kabupaten Bone mencapai 78%. Sehingga merasa bahwa masyarakat ikut berkontribusi politik dengan menyalurkan suaranya, menyalurkan partisipasinya. Ini yang kita terus dorong. Kita jangan tinggal diam. Kalau tidak mau, tidak usah. Bahkan kalau perlu kita pengaruhi yang biasa berada pada posisi golput, kita dorong dia, jangan golput. Karena orang golput itu orang yang tidak konsisten di dalam berpolitik. Karena kalau itu yang terjadi, maka sepertinya tidak mau melibatkan dirinya pada kepentingan negara, kepentingan daerah, padahal itu adalah tanggung jawab kita semua. Untuk itu Bupati Bone berharap agar dari total daftar pemilih sementara yang terdata di KPU yang mencapai 600.000 jiwa lebih dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu mendatang. Sebab penyaluran hak suara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab akan pesta demokrasi. Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Kabupaten Layak Anak tahun 2022 kembali akan diraih pemerintah Kabupaten Bone. Kembali dilaporkan reporter Febrian Januar. Pemerintah Kabupaten Bone kembali akan menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan tersebut akan diserahkan pada malam penganugerahan di Kota Semarang Sabtu 22 Juli 2023 mendatang. Hal ini disampaikan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Siti Rosnawati saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan terdapat 6 kabupaten kota di Sulawesi Selatan akan menerima penghargaan ini, satu diantaranya Kabupaten Bone. Namun demikian, kategori penghargaan yang akan diterima nantinya belum diketahui, mengingat terdapat 4 kategori meliputi Pertama, Madya, Nindya, dan Utama. Kadis P3A Bone ini memperkirakan kategori yang akan diraih yakni Nindya yang kedua kalinya karena terdapat kategori nilai yang belum terpenuhi untuk masuk ke kategori utama, namun berharap dapat masuk di kategori tertinggi atau utama setelah beberapa kategori lainnya telah diperoleh. Dulu kan di satu di kabupaten di Sulawesi Selatan, 2 kota, Pare dengan Makassar dengan Bone toh, tapi yang ini saya lihat sudah ada 6 yang dapat. Kira-kira dia di Nindya deh. Kemarin kan juga dapat Nindya deh. Mudah-mudahan stagnan, bahkan bisa dikasih lagi lah. Kalau misalnya kita dapat ini, enggak 2 kali kemarin, 2020, 2021, 2022 ini enggak tahu apa kita proses. Yang penting kalau pemikiran prediksi saya nih, yang Nindya itu dengan utama itu yang diundang ke langsung terima deh. Kalau dibawanya itu kayaknya dia Zoom. Siti Rosnawati membiarkan bahwa keberhasilan ini tentu berkat sinergitas dan peran seluruh stakeholder terkait secara bersama-sama mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus untuk anak. Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.